Lo Keng Hong adalah salah satu investor saham sukses di Indonesia. Beliau sukses menumbuhkan kekayaannya hingga triliunan rupiah hanya dari pasar saham saja. Padahal, Lo Keng Hong memulai investasi pada usia yang tidak muda, juga tidak dengan modal besar. Awal-awal beliau investasi dulu diwarnai dengan kerugian malah. Cerita indah Lo Keng Hong ini bermula pada tahun 98. Saat itu dia membeli saham United Tractor seharga Rp250. Modalnya 1,5 M. 6 tahun kemudian, sahamnya dijual di harga 15.000 per saham, untung 5.900%, hartanya pun meningkat menjadi 88 miliar. Semua investor saham tentunya ingin mengikuti jejak Pak Lo Keng Hong tadi, menjadi triliuner dalam waktu singkat. Kalau perlu, masih muda sudah jadi sultan. Percayalah, investasi saham adalah salah satu caranya. Nah, kalau Anda menonton video ini, berarti Anda sudah di jalan yang benar. Yuk, simak video ini sampai habis. Sebelumnya, investor saham pemula wajib tahu sistem kerja pasar saham modern. Pasar saham sekarang sudah jauh lebih kompleks dari zaman VOC dulu itu. Bagi yang belum tahu, silakan tonton episode kedua channel ini. Intinya, VOC Belanda lah yang mencetuskan sistem kepemilikan sebagian perusahaan melalui saham 5 abad yang lalu. Lalu, bagaimana perusahaan dan investor dapat memanfaatkan pasar saham di zaman modern ini? Masih ingat kan dengan restoran Ratu Bebek milik Nobita? Untuk mencari modal tambahan, Nobita mencari investor baru di pasar saham dengan melakukan IPO. Tambahan modal yang terkumpul dari IPO tadi digunakan untuk mengembangkan restoran Ratu Bebek. Jika restoran Ratu Bebek secara konsisten dapat berkembang dan terbukti mampu menghasilkan profit, maka akan banyak investor yang ingin membeli sahamnya karena melihat peluang Ratu Bebek di masa depan. Meningkatnya peminat saham Ratu Bebek ini akan otomatis meningkatkan harga sahamnya. Harga naik apabila permintaan meningkat. Kenaikan harga saham ini tentunya akan membuat kekayaan para pemegang saham Ratu Bebek meningkat. Seperti Lo Keng Hong tadi, mereka pun bisa sewaktu-waktu menjual sahamnya apabila dirasa harga sahamnya sudah cukup tinggi. Bagi perusahaan, peningkatan minat terhadap saham perusahaan menunjukkan keberhasilan kinerja manajemen. Prestasi berarti posisi manajemen akan aman. Namun, apabila sewaktu-waktu kinerja perusahaan menurun, Ratu Bebek tadi labanya menurun atau bahkan rugi misalnya, para pemegang saham akan menjual saham yang dimilikinya dengan harapan mendapatkan keuntungan sebelum harga sahamnya turun. Jika banyak yang ingin menjual saham dan permintaan terhadap saham sedikit, maka harga saham akan turun. Turunnya harga saham berarti value dari sebuah perusahaan juga turun. Para investor yang masih memegang sahamnya akan mengalami kerugian, terutama bagi mereka yang dulunya membeli saham itu di harga yang mahal. Harga saham perusahaan tentunya akan bisa naik lagi, asalkan mampu mencetak laba lagi seperti semula. Saat itulah, investor akan mulai berdatangan lagi. Intinya, mekanisme pembentukan harga saham simply karena faktor tarik-menarik antara supply and demand. Banyak faktor tentunya yang memengaruhi supply and demand ini. Perusahaan tidak bisa menghindari faktor-faktor penggerak harga saham seperti kenaikan harga komoditas, perubahan teknologi, kenaikan upah buruh, dan faktor-faktor lainnya. Bagi investor, perubahan manajemen kunci bisa jadi dapat memengaruhi keputusan investasi mereka, kebijakan pemerintah, berita-berita yang ada di media, hingga keperluan pribadi untuk membeli sebuah rumah misalnya dapat menjadi pendorong bagi seorang investor untuk menjual sahamnya. Pasar saham bisa sedemikian fluktuatifnya karena setiap hari dari pagi hingga sore, penjual dan pembeli bisa saling bertemu. Ditambah lagi dengan pesatnya arus informasi yang bisa kita akses yang kadang-kadang disertai judul berita yang bombastis. Semuanya dapat memengaruhi keputusan investasi para investor. Tidak setiap investor mampu mengabaikan noise yang setiap hari mereka temui itu. Masih ingat kan saat tahun lalu Cristiano Ronaldo dalam sebuah konferensi pers menggeser 2 botol Coca-Cola dari mejanya. Perbuatan sepele Ronaldo tersebut direspons pasar dengan penurunan harga saham Coca-Cola minus 1,69% atau penurunan market cap Coca-Cola sebesar 5 miliar US dollar. Baru-baru ini juga beredar foto Elon Musk disuguhi permen Kopiko oleh Menko Luhut Panjaitan. Harga saham Mayora, si pembuat Kopiko, langsung naik 7,9%. Dengan kata lain, nilai perusahaan Mayora naik 2,9 triliun rupiah hanya gara-gara foto viral tersebut. Nah, investor yang baik tentunya hanya fokus pada kinerja perusahaan, tidak lain. Anda harus paham perbedaan antara price dengan value. Harga adalah apa yang kita beli, sedangkan nilai adalah kualitas dari sebuah bisnis yang kita dapat. Price seringkali tidak mencerminkan value perusahaan, namun price akan selalu mengikuti kemana value bergerak, cepat atau lambat.
Kemampuan sebuah saham menghasilkan laba bisa dilihat dari EPS-nya. EPS itu adalah earning per share atau laba per saham. Rumus menghitungnya adalah dengan membagikan laba bersih perusahaan dengan jumlah saham beredar. Semakin besar EPS sebuah perusahaan, semakin bagus perusahaan itu. Harga saham pun tentunya akan mengikuti. Contoh real hubungan antara EPS dan harga saham bisa kita lihat pada grafik Bank BNI ini. Garis pink ini adalah harga saham, garis biru adalah pergerakan EPS Bank BNI. Nah, terlihat bahwa jika EPS naik, harga saham akan ikut naik. Sebaliknya, jika EPS turun, harga sahamnya pun akan turun. Selanjutnya, kita bisa lihat pergerakan harga saham Unilever. Di tahun 2013, saat IPS-nya 600, harga sahamnya dijual 4.000. Saat IPS-nya pernah menyentuh hingga 1.100, harga sahamnya pun melonjak hingga Rp11.000. Namun, ketika di tahun 2022 ini IPS-nya turun, harga sahamnya pun mengikuti turun. Sebagai kesimpulan, secara jangka pendek, harga saham bisa sangat fluktuatif. Namun, secara long term, harga saham akan selalu mengikuti fundamental perusahaan. Sebuah perusahaan yang mampu menghasilkan laba akan dihargai mahal, selayaknya sebuah timbangan. Perusahaan yang kualitasnya bagus pada akhirnya akan dihargai mahal oleh pasar. Di video berikutnya, mungkin saya akan membagikan beberapa kisah sukses investor saham seperti Lo Keng Hong tadi atau bahkan Warren Buffett, agar kita semua bisa mengikuti jejak sukses mereka. Kalau Lo Keng Hong saja bisa, kenapa kita tidak bisa? Saya Andromeda Ciptadi, terima kasih telah menonton.